kalau kita dengerin suaranya tuh menyayat-nyayat hati gitu kan. Lagu-lagunya menemani di masa-masa yang fragile gitu. Betul. Tapi begitu buka TikTok, scroll, wah edaku ini. Beda skin. Beda skin. Pernah nggak kebayang akan punya lagu yang didengar sampai ratusan juta orang? Yuyur nggak pernah. Yuyur banget nih. Yuyur banget karena di situ itu adalah fase dimana aku kayak misalnya nggak booming nih, ya udah deh aku balik aja kuliah dan menjalani aktivitas selayaknya manusia biasa gitu. Tuh. Tapi malam-malam aku kadang suka mikir ya kalau udah kayak streaming sebanyak ini kayak, tuh besok aku ngapain lagi ya gitu ya. Kayak apalagi yang harus kukerjakan ya gitu. Makanya sekarang ya udah bikin clothing line, iya. Betul. Sambil hari ini masih olahraga. Itu juga. kayak lebih kemaru nggak sih ya? Hai, welcome back to Check Sound Podcast. Woo! Balik lagi nih sama Andrea Paramesti di sini dan hari ini kita akan ngobrol sama seorang musisi nih yang karya-karyanya banyak menemani kita kalau lagi galau, tapi personalitinya di sosial media tuh menghibur kita. Langsung aja kita sambut Anggi Marito. Hai Kak Anggi. Hai Kak Andrea. Apa kabar Edaku? Oh puji Tuhan baik Eda. Puji Tuhan Iya. baik ya, seger banget. Oh ini, iya dong, fresh ya. Abis harus. pilates hari ini? Abis ditransferin sama suami. Oh itu dia, Iya. itu dia kuncinya ya. Kuncinya sayang. Datang ketemu Kak Anggi tuh fresh, bawaannya semuanya glow from Aduh, head to toe. Oh, terima kasih loh. Luar biasa. Apakah ini memang selain transferan suami, terus juga pilates, ada yang lainnya lagi yang bikin glowingnya? Nggak ada sayang, kuncinya memang ditransferan suami Itu memang kunci utamanya Iya. di situ Kalau ya. nggak ditransfer suami, mau pilates pun kau, mau apapun kayak. Kalau nggak ditransfer suami kayak nggak mandi 1 bulan sayang ya. Kalau ditransfer suami tiap hari cerah lah terus tiap hari. Apalagi kalau sehari 2 kali. Boleh lah itu. sayang 25-25 pagi sama sore. Boleh lah. Thank you so much ya Kak Anggi udah datang nih hari ini. Makasih udah ngajakin juga loh. Of course, kita pengen ngobrol sama Kak Anggi, pengen tahu Boleh. lebih banyak lagi tentang Kak Anggi Marito. Karena selama ini kalau kita dengerin suaranya tuh menyayat-nyayat hati gitu kan. Lagu-lagunya menemani di masa-masa yang fragile gitu. Betul. Tapi begitu buka TikTok, scroll, wah edaku ini. Beda skin. Beda skin. Ketemu langsung pun beda. Pertama kali ketemu tadi, wah sangat lemah lembut iya. gitu ya. Emang skinnya banyak gitu ya? Banyak skin yang menyesuaikan tempat aja sayang. Skinnya itu ya. Itu. Disesuaikan saja sesuai kebutuhan aja. Betul. Tapi sebenarnya mana sih yang paling Anggi Marito? Yang paling Anggi Marito sebenarnya skin Eda-Eda itu. Skin Eda-Eda itulah. Itulah aslinya. Memang Itu. makanya aku suka kali upload ya kan. Karena memang itulah nyatanya aku. setiap Nyatanya hari. emang Betul. Love banget. Kita harus love yang sebesar ini ya. Kurang besar Oh, kurang sayang. besar. Ini gini. baru Edaku nih. Harus kayak gini. Segini baru ya. Yes. Nah, tapi kok bisa sih Kak kalau misalnya lagi bawain lagu-lagu yang sedih, itu kayaknya sangat menjiwai gitu. Kan memang biar yang nonton itu nyampe pesannya. Nggak mungkin kita lagi nyanyi lagu galau, tak segampangnya itu gitu. Tapi kita sambil melawak di situ kan nggak nyampe Nggak pas pesannya. itu ya. Nggak pas. Baru aku langsung ganti skin, skin penyanyi gitu. Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu di masa lalu Oh di yang masa lalu. membuat itu kayaknya jadi pembawaannya tuh sampai ke Itu hati. nggak usah dibahas, nanti aku takut nggak ditransfer suamiku Kak ya yang lalu-lalu nggak usah dibahas lah Nggak ya. usah lah ya. Udah di masa lalu. Kalau sekarang kan Iya. udah skin happy ya. Skin happy, tapi kalau disuruh nyanyi galau bisa. Gitu. Tetap bisa pokoknya ya. Tetap Tetap lah. bisa menjiwai. Tetap pasti. dong. Oke. Nah kalau ngeliat Kak Anggi kan sekarang udah seger banget. Ini rambut glowing, bibir kan manja. Nah, ini pasti kan tadi selain transferan ada juga olahraga tuh ya, pilates itu. Iya, betul. Sebenarnya pilates tuh sekarang jadi habits sejak apa sih Kak? Apakah sejak melahirkan? Sebenarnya sejak aku FOMO. Oh. Karena lihat di sosmed kan teman-temanku juga banyak banget yang pilates ya. Kayak kayaknya ini olahraga yang sangat demure gitu, kayak harus aku coba gitu. Karena aku dulu sempat olahraga sebenarnya. Oke. Nge-gym. Cuman terlalu laki-laki kurasa gitu, nggak pas gitu. Kurang ya? Kurang gitu. Sama personality yang anggun nih, princess demure ini kurang. Kalau pilates itu keringat cantik sayang. Keringatan aja cantik kali Keringat ya. cantik. Kalau nge-gym kau
aduh orang nengoknya aku, aduh nggak out-outan lah gitu, nggak cocok sama aku itu. Kalau pilates kan nanti pakai baju pink, pakai sport bra gitu kan, pakai celana apa namanya, celana leggingnya kan, belum lagi pakai kaos kaki yang cantik-cantik. Merasa cantik aja aku gitu. Keringat pun netes kayak aku cantik gitu. Siap, foto dari ya kanan kan? kiri oke. Iya, betul. Tapi jadi selain FOMO emang sebenarnya ada concern kesehatan juga ya. Nah karena aku kan udah mama alias turun mesin nih. Jadi aku tuh pinggang aku sering sakit. Pinggangku tuh sering sakit dan semenjak aku pilates sih puji Tuhannya sakitnya itu nggak pernah muncul lagi. Berkurang lah. Bener-bener hilang, nggak pernah muncul lagi. Jadi dulu tuh aku kalau udah kecapean pasti jalannya langsung gini, aduh terus pakai heels aku nggak bisa lama-lama maksudnya karena sakit ya. Sekarang udah kayak hilang semua, jadi makanya aku terusin pilatesnya gitu. Oke, jadi emang ya buat kesehatan, terus tadi ada nyaman buat pinggangnya juga. Betul. Iya, tapi berarti bukan karena biar bisa makan apa aja gitu kan? Sebenarnya bonusnya sih itu bonus. Itu bonus. Awalnya gara-gara pinggang. Tapi bisa makan enak juga ya bonusnya lah ya. Itu puji Tuhan lah iya, ya. Puji Tuhan bisa makan enak. Iya betul. Dan kayak tadi kita kan ngemil-ngemil dulu ya. Iya. Aduh ini besok harus dibakar ya. Harus dibakar ya. Ngelihat pas ketemu, kecil banget badannya ternyata. Iya. Tadi dikira umur 18 kan? Iya. Nah, bukan lagi. Muda kali aku. Muda anakku kali. udah 2 tahun loh. 2 tahun anaknya. 2 tahun anakku. Jangan salah, udah itu dia tadi rajin-rajin olahraga lah. Betul, ya. karena kan kesehatan itu investasi jangka panjang. Nah. Kalau kita sehat sampai tua, kita bisa bahagia sama keluarga, bisa ngelihat anak tumbuh besar sampai panjang usianya sampai nanti punya ya. cucu lagi, cicit lagi ya kan. Bener-bener, aku seneng banget sih ketemu Kak Anggi tuh kayak dar gitu, energinya di sana di sini semua cerah ceria seperti matahari. Masih 50% ini saya. Oh ini 50%? Belum malam soalnya masih pagi nih. Kalau malam lebih keluar lagi isinya semuanya ini. Oh gitu. Hidupku itu udah nol privasi sayang. Udah nol privasi. Iya tadi aku nanya, Kak Anggi, ini ada nggak yang nggak boleh aku bahas? Oh nggak ada, aman aja, tenang, semuanya aman, nol privasi itu nol ya. privasi hidupku udah. Orang-orang di TikTok itu udah tahu Anggi Marito ngapain aja sama si Ciannya sama suaminya. Udah tahu sayang, jadi udah nol privasi, nggak ada lagi privasi hidupku ini. Nggak ada lagi yang ditutup-tutup. Nggak ada sayang. Oke, itu juga bikin hidup lebih lega ya, Iya lebih dong, nyaman iya kemana-mana. Ngapain nutup-nutupi? Ini sebarluaskan aja. This is me. Iya, inilah aku sebenarnya. Aku tuh paling nggak suka ala-ala gitu, eto-eto. Aku paling nggak suka. Ya udah apa adanya aja keluar gitu. Makanya pas begitu keluar nih sisi Bataknya malah semakin nyaman gitu ya. Betul. Karena pun kalau misalnya kita pura-pura sama orang kayak bukan jadi diri kita sendiri, kita tuh lama-lama capek loh. Iya sih. Awalnya gimana tuh akhirnya kepikiran, udahlah, jadi aja lah aku eda-eda di Instagram, di TikTok. Gara-gara jualan sebenarnya. Aku awalnya jualan, terus jualanku kan memang jualannya kayak orang Batak ya, mama Batak. Terus aku mikir lah sama lakiku, kenapa nggak kita kontenin aja sayang ya gitu. Akhirnya cobalah konten-konten pakai emas-emas itu, warna merah, iya. ya kan? Ternyata semua orang pun tahu ini mau lihat eda-eda. Nah, mau lihat eda-eda. Iya. Tapi memang menghibur, memang menghibur. Aku pun juga yang paling sering lewat di FYP ku tuh justru sekarang ini nih. Nah, ini khasnya Anggi Marito banget ini. Harus lebar ya. Karena hari ini lipstikku nggak merah, kukuku aja yang merah Kuku sama sama sepatu ya. tetap ada yang merah, meskipun signature. bibirku nggak merah ya. Signature. Tapi kalau kita ngomongin Batak gitu kan, kayaknya stereotipikalnya tuh biasanya jadi pengacara, ambil kuliah hukum. Betul. Kok bisa jadi di dunia tarik suara, di dunia entertainment, gimana ceritanya? Sebenarnya keluarga mamaku itu alias opungku yang cowok itu tuh dulu pelatih paduan suara. Nah kebetulan kakak-kakakku, sepupu-sepupuku, terus kayak tante-tante, om-omku nggak ada lah yang mewarisi suara bagus itu. Masa? Turunlah ke aku saja di keluarga itu. Akhirnya, karena keluargaku tuh sebenarnya akademik banget. Oh gitu? Akademik banget Kak. Dosen gitu? Bukan dosen tapi kayak yang sampai S2. Oke. Yang bener-bener kuliah banget, terus sampai cum laude apa segala macam. Nah baru aku doang nih. Aku doang yang terjun benar-benar langsung di seni, terus di dunia entertain segala macam. Ya, tapi karena orang tuaku dan keluargaku semuanya mendukung juga ya aku
gas-gas aja gitu. Jadi lancar lah ya, puji Tuhan Iya, ada lancar. terbuka lah jalan-jalannya Yes, itu. betul. Tapi berarti mulai dari kecil? Dari kecil, nyanyi-nyanyi di gereja dulu, Oh. ya kan. Biasa dari kecil, anak-anak sekolah minggu suka nyanyi. Akhirnya aku mulai SMP, aku mulai pelayanan, terus mulai ikut lomba gitu. Jadi di situ mulai diasah. Oke. Tapi berani bener-bener lomba yang gede baru setelah waktu SMA. Pas SMA. Tapi itu semua udah di Jakarta, apa sempat tinggal? Masih di Batam aku. Oh, Aku di kan Batam. aslinya Batam. Oh, Batam. Yes, tapi mamaku sama papaku asli dari Medan. Cuman aku gedenya di Batam. Oke. Begitu. Terus pindah ke Jakarta baru pas lomba-lomba lagi. Yes, betul. Dan kita sekarang akhirnya ketemu sama Anggi Marito dengan lagu-lagunya yang ngehits. Boleh dong tepuk tangan dong. Nah, tapi teman-teman tahu nggak kalau Kak Anggi tuh sebenarnya selain di dunia tarik suara, terus main film juga, sekarang juga punya clothing line. Betul sekali. Ini lagi dipakai nggak? Ini lagi aku pakai. Kasih lihat Ini dong, nih. ini dong. Ini dia. Karena aku lagi duduk gini aja. Nah, boleh lah. Gini. Nah, aku ini jualan kayak casual daily wear gitu sih. namanya. Nama brand aku itu Aruna Brand. Aruna. Tapi yang aku pakai ini udah habis, sudah sold out. Oh, Baru udah sold tadi out ya? malam aku Tadi jualan. Iya. Udah habis. Habis sudah. Restock nggak? Enggak. Serius? Serius. Serius. Ganti-ganti lagi katalog model lagi lah. ya. Karena aku orangnya gampang bosan ya. Kalau restock itu terus aku malas jadi jualannya. Jadi ganti-ganti terus lah. Ganti-ganti lah, bosan aku. Biar nggak juga suka. kita nggak samaan terus kan sama Iya, orang. betul. Jadi jual bajunya apa aja? Baju, celana. Baju, celana, terus aku mau keluarin dress gitu juga. Sebenarnya aku buka Aruna ini kayak nggak niat sebenarnya awalnya. Karena aku bilang ke suamiku gini, sayang aku kayaknya agak bosan nyanyi terus. Ngapain aku ya? Aku bilang sama dia. Ngapain sayang, kamu mau ngapain lagi? Udahlah, udah kamu bangun pagi, ngurus adik sebentar, kamu pilates, pulang ke rumah lagi, ngurus adik lagi, kita pergi makan nongkrong. Nggak bisa. Aku harus ada yang kukerjakan lagi gitu loh. Emang biasa aktif kalau misalnya. Emang biasa Kak, aku stres kalau di rumah aja Kak. Kalau lakiku udah nyuruh aku pergilah nongkrong kemana, ke belanja. Nggak bisa Kak aku. Nggak bisa udah Gatal, terus aku bilang, ya udahlah kau bukakan aja, aku jualan baju sayang, aku bilang. Akhirnya dibukakan dia. Terus langsung sold out. Iya. Wah, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan. Pertama kali buka bisnis langsung laku. Ya puji Tuhan sih. Gimana itu ceritanya? Sebenarnya kalau namanya buka bisnis, namanya juga baru. Aku kan baru nggak nyampe setengah tahun sih. Nggak nyampe setengah tahun. Masa sih? Iya. Di awalnya struggle memang Kak. Di awalnya struggle banget. Cuman karena aku punya suamiku suportif, terus anak-anak yang di kantor juga pada suportif semuanya. Akhirnya bisa jalan sampai sekarang dan puji Tuhannya lancar gitu. Tapi memang pentingnya punya support system kali ya Betul, Kak Anggi. Kak. Makanya nih yang di rumah cari suami yang benar. Betul ya, jangan suami kalian main game terus melalak main game, ini mau beli skin, top up apanya lagi, jangan sayang ya. Carilah yang bisa support, bikin bisnis berkembang. Transfer sekali 2 kali kalau bisa. Sehari minimal sekali lah. Minimal sekali. 2 kali, 3 Cari kali. suami yang mempercayakan kartu ATM-nya di dompet kalian sayang, itu yang terpenting. Itu yang paling penting. Itu yang paling transparansi. Betul sekali. Janganlah ada kantong kanan, kantong kiri. Nggak boleh nggak sayang. boleh, nggak Nggak boleh. boleh. Kita mau semua terbuka. Jadi bisa berkembang bareng-bareng sampai punya bisnis bareng-bareng. Betul sekali. Gitu. Setuju. Tapi gimana Kak cara bagi waktunya? Kan sekarang ada anak yang baru umur 2 tahun ya? Baru umur 2 tahun. Nah, itu gimana bagi waktunya? Cara bagi waktunya, aku tuh selalu menerapkan ketika aku lagi sibuk, yang penting aku dalam satu hari tuh ada waktu 1 jam sama anakku. Siapa namanya? Namanya Gemma. Gemma. Yes. Hai Gemma. This is your mom. Oh ya udah tahu ya. Udah tahu lah dia kayak udah sering nonton di mana-mana dia ya. kayak mana lah. Jadi kalau sekarang ngelihat Kak Anggi, sebenarnya menurut Kak Anggi lagi di fase hidup yang seperti apa sih? Di fase hidup yang menurut aku kayaknya dari apa ya, kehidupanku jalan ini kayak rasa terbaik gitu loh, kehidupan terbaik gitu loh, karena aku sudah punya suami, aku punya keluarga, punya anak yang sangat lucu, terus kedua orang tua aku juga masih lengkap, terus ya aku ngerasa sukacita aja gitu setiap hari karena segala sesuatunya Tuhan cukupkan, terus kayak menjalani hari-hari gitu udah ada bumbu-bumbu anak kecil yang kayak gemes banget gitu. Jadi aku
happy sih, puji Tuhan dengan semua yang udah Tuhan kasih. Puji aku. Tuhan. Jadi justru dengan kehadirannya Jema itu malah menambahkan Melengkapi. sukacita ya. Yes, betul sekali. Luar biasa. Kalau kita mungkin mundur sedikit nih Kak. Dulu kan pas momen lagunya Kak Anggi tuh kayaknya yang bener-bener aku pertama kali tahu lagu-lagunya tuh yang tak segampang itu. Itu dia tembus sampai, lihat dulu contekannya, 749 juta orang. Wow. Pernah nggak kebayang akan punya lagu yang didengar sampai ratusan juta orang? Yuyur nggak pernah. Yuyur banget nih, yuyur banget karena di situ itu adalah fase dimana aku kayak, aduh, ini kalau ini udah nggak booming nih, ya udah deh aku balik aja kuliah dan menjalani aktivitas selayaknya manusia biasa gitu. Tapi ternyata Tuhan berkata lain, Tuhan kasih lagu ini banyak didengar sama orang, disukai banyak orang, jadilah ya puji Tuhan deh kayak gitu. Tapi malam-malam aku kadang suka mikir ya, kalau udah kayak streaming sebanyak ini kayak, duh besok aku ngapain lagi ya gitu ya. Kayak apalagi yang harus kukerjakan ya. Cuman karena aku juga orangnya santai, go with the flow, jadi kayak apa aja deh. Iya. Gitu. Makanya sekarang ya udah bikin clothing line, iya. Betul. Sambil hari-hari masih olahraga Itu juga. kayak lebih kemaru nggak sih ya? Udahlah penyanyi kok bikin clothing brand juga. Oh nggak apa-apa, nggak apa ya. nggak apa-apa. Selama ada keuntungannya, ku jalankan sayang. Itu. Prinsip Yang Mama penting kan Bata. ada yang masuk ya. Ada yang masuk daripada ya kan? Daripada. Nggak ada yang masuk mending Bener. jualan. Nah, sekarang kita pengen kenal lebih dalam lagi dengan Kak Anggi. Kan udah no privasi ya kan? Berarti boleh nggak sih kita ngelihat galeri HP-nya Kak Anggi? Oh boleh. Mana HP ku Cel? Nah, Minta dulu Cel. Coba. Memang udah nol privasi aku sayang, tenang aja kau ya. Seluruh isi galeriku ini seluruh dunia udah tahu. Nah, buka 3 foto terakhir. 3 foto terakhir. Oh, lagi di foto dia pula ini foto terakhirnya. Barusan. Ya udah yang pagi ini deh. Yang pagi ini, nih ada ini apa namanya? Ada screenshotan bahan untuk next batch. Oh, Ada screenshotannya nih. oke ini udah Screenshotan siap ya. bahannya. Karena udah habis nih kebetulan udah sold out kan. Jadi Jadi apa harus lagi ya? Jadi lagi milih-milih. ini terus berarti sekalian teaser Teaser ya. kemungkinan next batch Aruna inilah Betul. bentuknya kayak gini lah. Betul sekali. Ah, termakan pula rambutku ini ya. Terus abis itu video cantik tadi sebelum kesini ya kan. Selanjutnya lagi apa ya? Selanjutnya. Lanjut lagi. Oh ini yang sold out semalam. Oh ini bener-bener business woman. Ini bukti ya. Bukti. Nah geser dikit. Bukti. Tuh. Jadi kemarin tuh sebenarnya ini stoknya udah dikit banget kan. Terus ya udah deh, yaudah aku live lah 3,5 jam. Habis Ya udah, lah. Habis sudah semuanya. Aku baru mau nanya, baru mau check out aku. Habis KE, maaf kali ya. Ya udah ya nanti Tunggu deh ya, baru next batch ya. Iya. Boleh deh. 3 boleh. aja kan? Iya deh. 3 aja kan? 3 aja tuh. Nah, Sisanya udah nggak usah lah ya yang ini ya. itu 3 terakhir Yes. cukup menggambarkan lah ya. Cukup Cantik-cantik ya kan? kan, Ya OOTD. Betul. Terus cari bahan, sama yang terakhir bukti memang sold out. Betul. Ini bukan bicara sembarang ya, Iya. ada buktinya. Sold out tadi Andrea lihat itu semua ukuran udah habis bener-bener ya. Habis. No Udah lah. tipu-tipu deh ya. No tipu-tipu, no filter-filter. No filter sayang. Memang sold out. Betul sekali. Apa sih kuncinya biar bisa sold out kayak gitu? Jujur Kak, aku pun nggak tahu ya sebenarnya. Karena ya memang apa ya, aku tuh pengen bikin sesuatu brand. Aku bikin brand juga pengen kualitasnya yang bagus. Terus tapi harganya aku pengen terjangkau juga. Oke. Jadi customerku tuh banyak yang udah customer lama gitu. Repeat order. Jadi mereka repeat order terus. Mereka udah punya satu misalnya. Nanti mereka udah nyampe rumah, mereka pakai cuci ternyata bagus. Mereka beli lagi warnanya, pasti emang gitu semua sih. varian Iya, yang mereka iya. beli. Jadi sebenarnya aku tuh lebih banyak customer lama repeat gitu. Oh, makanya mereka udah tahu nih bagus bahannya, Betul. cuttingannya juga oke. Biasanya kan kita tahu kalau udah dicuci, udah dipakai berapa kali, baru kerasa kan. Betul sekali. Jadi emang quality-nya di situlah ya yang dijaga banget betul tuh ya. sekali. Nah itu makanya kalau mau jualan, buka bisnis, jangan asal jual-jual aja. Iya. Pastikan kualitasnya
trustnya terjaga. Betul, itulah yang paling penting. Dan aku juga sangat menjaga relasi dengan customer-customerku yang lama. Jadi apapun yang aku keluarkan mereka pasti beli. Gitu. Selama ada transferannya pasti beli. Pasti beli itu. saya. Iya. Ada lagi nggak sih Kak mimpi-mimpi yang sebenarnya belum tercapai nih? Yang belum tercapai. Apa ya? Puji Tuhannya semuanya sepertinya sudah Luar tercapai biasa ya. Jadi kayak sekarang menjalani hidup dengan penuh syukur aja sih aku. Karena rasanya semuanya tuh kayak udah dicukupkan. Semuanya itu meskipun terkadang yang namanya hidup pasti ada cobaannya ya. Iya. Ada cobaan, ada tantangan, pergumulan dan segala macam, tapi ya selalu ada jalan keluarnya gitu loh. Jadi kayak aku sekarang jalan hidup mengikuti alur aja gitu. Jadi just go with the flow gitu ya. Dan itu bikin kita nggak stres jadinya. Tapi sebelum sampai di tahapan ini, pasti kan ya kita semua yakin lah Kak Anggi bisa jadi Kak Anggi yang hari ini juga melalui banyak proses gitu ya. Betul, Pasti zaman dulu juga banyak tantangannya. Gimana tuh Kak biar bisa survive gitu ya ketika ada tantangan di kehidupan sampai bisa ada di titik ini? Yang pasti pertama berdoa dan berserah. Yang kedua punya support system yang baik. Baik dari orang tua, sahabat, atau misalnya yang punya pacar dari pacar, atau yang biasanya punya suami dari suami gitu. Jadi kedua hal itu sih yang paling penting, berdoa dan punya support system yang baik. Itu yang bikin kita lebih gampang bersyukur juga kali ya Kak Betul Anggi. sekali. Karena kalau ngelihat Kak Anggi gitu ya, kita ngobrol dengerin ceritanya tuh rasanya bener-bener penuh syukur gitu, sedikit-sedikit ya puji Tuhan gitu kan, artinya bener-bener mensyukuri semua tahapan kehidupan yang sekarang lagi dijalani. Betul, semoga tersebar melintasi layar kaca. Amin. Jadi siapapun yang nonton bisa merasakan juga gitu ya, karena energinya tuh kalau di Andre nyampe sih Kak, berasa gitu ya, suasana hati yang tenang itu ternyata tersalurkan gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang kehidupan Kak Anggi jadikan sebuah soundtrack, apa tuh kira-kira lagunya? Mau lihat Tuhan, mau lihat di surena basa-basa itu, wow, itu soundtracknya. Iya kan? Itu jadi mau lihat itu tuh kayak makasih Tuhan atas berkat-Mu dalam hidupku, itu artinya. Itu, jadi emang harus bersyukur. Love ya, nah ini ya, semua kamera tolong ya. Kalau belum kayak gini belum bisa sayangnya, belum masuk kau gengku. Belajar dulu selebar ini. Kayak gini nggak main kau deh ya, pulang aja kau ke kampung sana. Kayak gini sayang, harus kayak gini. Luar biasa Kak Anggi. Mungkin terakhir Kak Anggi, buat teman-teman yang belum pernah kenal sama Kak Anggi, mungkin baru lihat Kak Anggi dari lagunya galau-galau, padahal kita ketemu orangnya penuh rasa syukur gitu kan. Beda skin gitu. Ada Kak Anggi sebenarnya nanti jangka panjangnya gitu ya, pengen dikenangnya sebagai Anggi Marito yang apa sih? Anggi Marito penyanyi, Anggi Marito apa yang pengen ditinggalin gitu kira-kira legacy-nya? Sebenarnya mau orang mengenal aku jadi Anggi Marito penyanyi, atau orang mengenal aku sebagai Anggi Marito si Eda-Eda, Anggi Marito Cian-Cian, terserah. Yang penting aku punya satu prinsip dalam hidupku, dimana yang penting orang mengingat aku itu berdampak gitu. Aku tuh pengen berdampak buat orang-orang. Misalnya Anggi Marito jadi penyanyi, orang pulang dengerin aku nyanyi merasa terhibur, merasa dirinya kayak lega. Orang nonton konten aku jadi Eda-Eda atau jadi Cian-Cian merasa happy. Yang tadinya sedih sekarang jadi terhibur. Aku tuh pengen jadi orang yang kayak gitu. Dimana ketika orang melihat aku, mereka tuh ini ya, energinya itu berasa kebalik gitu. Dan aku juga punya satu prinsip, aku pengen menjadi garam dan terang untuk sekitarku gitu. Amin. Wow, lagi kok banyak di sini ternyata yang tahu garam dan terang. Oh iya ya. Ya aku benar-benar satu prinsip yang aku pegang dan selalu dititipin sama orang tuaku. Hidup kita tuh harus berdampak sama orang lain. Harus jadi berkat. Gitu. Kemanapun kita menjadi terang dimanapun kita berada. Betul ya, sekali. Dalam aspek apapun ya, makanya aku bilang mau orang kenal aku jadi Anggi Marito penyanyi, Anggi Marito Eda-Eda, Anggi Marito Cian-Cian, yang penting aku bisa jadi berkat buat mereka gitu. Amin. Boleh tepuk tangan buat Anggi Marito. Ya nggak? Wow.
kira-kira dalam 1 tahun ke depan ini berarti yang akan kita tunggu apakah akan ada single-single yang nanti dikeluarkan? Pasti. Single-single pasti ada. Jualan-jualan baju yang baru-baru Yes. pasti ada. Kemudian Apa lagi? anak yang baru kayaknya jangan dulu ya. Ah. Jangan dulu ya sayang Nono sayang ya. Kasihan Nono ya. Kayaknya kalau untuk anak yang baru kayaknya nggak dulu ya. Mari kita Satu fokus dulu ya. berkarya dan jualan dulu. Oke. Ya kan tadi 1 jam berarti kalau anaknya 2 jam lah perlu disiapin kan sehari. Janganlah ya. Jangan dulu lah ya, udah pening kepalaku. Ya kita doakan ya Kak Anggi, semoga semuanya dilancarkan. Kita Amin. selalu menantikan apapun itu karyanya Kak Anggi, mau itu dalam bentuk lagu, dalam bentuk clothing line, atau apapun nanti ke depannya kita semua pasti selalu menantikan. Thank you so much Kak Anggi for coming today. Boleh dong sekali tepuk tangan buat Anggi Marito. Jangan kapok, mampir ke sini. Nanti Oke. kalau udah ada yang baru, call me, kita ngobrol lagi di Check Sound boleh. Podcast. Boleh dong. Oke deh, sampai ketemu lagi di Check Sound Podcast. See you.